Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Sania Rufaida Az-Zahra, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Dengan diadakan presentasi ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ICT atau TIK yang dengan dosen pengampu Bapak Gali STMkom. Dan presentasi ini saya beri judul yaitu Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam. Adapun beberapa poin materi yang akan dipresentasikan yaitu dasar pendidikan agama dan tujuan pendidikan agama. Dasar pendidikan agama identik dengan dasar Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua hal tersebut bisa dikembangkan dengan ijma, qiyas, dan masalah mursalah. Dalam dasar pendidikan agama Islam, yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia dalam rangka mengatur hidup dan kehidupannya. Al-Quran dijadikan sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam karena nilai absolut yang terkandung di dalamnya yang datang dari Tuhan. Dalam perspektif Al-Quran, yaitu dengan mendidik manusia melalui metode nalar serta syarat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur dan merupakan misi awal Rasulullah SAW. Ayat-ayat tentang konsep dasar pendidikan Islam tertuang antara lain yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 dan surat An-Nahl ayat 64. Dasar pendidikan Islam yang kedua yaitu ada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. As-sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir atau penetapan dari Rasulullah SAW. Hadis juga merupakan ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim. Hadis juga menjadi suri tauladan dalam menyikapi berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, seperti mengakui faktor keturunan bakat, pembawaan, dan faktor lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Surah-surah Al-Quran yang dapat menjadi kedudukan hadis Nabi sebagai dasar utama yang dapat dipergunakan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 dan Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Al-Quran dan hadis bisa dikembangkan dalam yang pertama, ijma, yaitu suatu proses pengumpulan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. 2. Qiyas, suatu proses pengukuran sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. 3. Masalah mursalah, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil yang terperinci. Materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan menuju suatu tujuan karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan suatu ketidakmenentuan dalam prosesnya. Tujuan pendidikan Islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara garis besarnya, tujuan pendidikan memiliki dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu untuk meraih kebahagiaan di akhirat, yang merupakan tujuan akhir manusia. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Banyak orang yang mendefinisikan tujuan ini, tetapi secara umumnya untuk kemaslahatan hidup di dunia. Berkaitan dengan definisi tujuan tersebut, ada beberapa para tokoh yang mendefinisikannya, yaitu yang pertama yaitu menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi berpendapat bahwa ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu akhlak.
Karena anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, cita rasa, dan lain-lain. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah budi pekerti dan membentukkan jiwa. Kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Karena ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Menurut Asy-Syaibani mengumumkakan tujuan pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Khaldun berpendapat berbagai pokok tujuan pendidikan, yaitu pendidikan bertujuan meningkatkan kerohanian manusia, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia dan kemampuan berpikir, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemasyarakatan, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman, dan yang terakhir memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu dasar dan tujuan pendidikan agama Islam sangat berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran sumber utama dalam pendidikan Islam yang memberikan nilai-nilai absolut yang berasal dari Tuhan. Sementara itu, hadis menjadi penguat dan penjelas dari berbagai persoalan dalam kehidupan kaum muslim. Tujuan pendidikan Islam mencakup berbagai aspek seperti mendidik budi pekerti, pembentukan jiwa, persiapan untuk kehidupan dunia akhirat, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga melibatkan aspek dunia dan kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.